Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya, senang bisa membawakan bahan tentang apologetika sehingga kita bisa lebih baik mendefense apa yang kita percaya kepada orang lain, terutama orang yang belum percaya. Dan juga kita bisa menguatkan iman kita sendiri. Dan misalnya kita ada pertanyaan mengenai teologi, ini bisa terjawab dengan kita belajar apologetika. Ya memang kebetulan bulan ini topiknya itu rooted in Christ ya, atau berakar dalam Kristus. Tetapi kita tidak akan bisa berakar benar-benar dalam Kristus kalau kita tidak mengerti tentang gospel. Dan tentu satu pertanyaan yang penting adalah yang akan kita bahas hari ini. Apakah Injil Kristus itu benar-benar bisa dipegang secara sejarah? Karena sebagus-bagusnya yang dikatakan dalam Injil, kalau ini hanya sebuah fiksi, bukan fakta sejarah, yang nggak ada gunanya. Berarti kita sedang percaya sebuah mitos atau legenda yang sebetulnya nggak benar. Nah, jadi kalau kita mau berakar benar-benar dalam Kristus yang adalah Tuhan kita, ya tentu kita perlu tahu sejarahnya dan kenapa ini benar. Nah, sebelumnya saya ingin sharing sedikit ya ini sebelum dimulai. Ini yang saya tampilkan, apakah kelihatan? Kalau ada yang nggak kelihatan, bilang saya ya. Tujuan hari ini saya ingin membahas spesifik tentang historicity of the gospel dan mengapa gospel ini bisa dipercaya secara historis. Yang bukan jadi tujuan hari ini itu saya untuk menjawab pertanyaan tentang ayat Alkitab. Misalnya, kita menemukan di Perjanjian Baru, di Gospel atau di Perjanjian Lama mengenai ayat kok yang membingungkan atau sulit atau terdengar seperti kontradiksi. Nah, ini bukan topik hari ini ya, karena itu banyak sekali dan membutuhkan ya sesi tersendiri. Jadi fokus saya ke hari ini bukan ke situ. Saya bisa dicari jawabannya dari sana. Kalau memang ada kesulitan tentang ayat-ayat Alkitab, misalnya lagi Bible study. Tetapi sekali lagi tujuan saya hari ini nggak ke sana. Karena kalau ke sana jadi terlalu panjang. Jadi mohon maaf ya nanti kalau di sesi Q&A pun tolong lebih bertanya kepada topik yang hari ini dibahas dan yang relevan dibahas. Nanti mengenai ayat-ayat Alkitab itu ya nanti itu butuh waktu tersendiri. Oke, mari kita mulai hari ini. Saya screen sharing yang beda sekarang. Apakah ya terlihat? Kalau ada yang nggak terlihat, ini nggak jelas, tolong bilang ya. Kalaupun suara saya juga ada yang mungkin terlalu kecil atau gimana, tolong diberitahu ya. Mungkin melalui fitur chat misalnya. Oke, baik. Saya mulai. Ya, jadi topiknya hari ini, ya, is the gospel of Christ historically reliable? Bisakah kita percaya? Sebelum mulai, saya ingin tanya satu pertanyaan renungan kepada Bapak dan Ibu semua. Nggak perlu dijawab ya, nggak perlu raise hand, nggak perlu dijawab sekarang, tapi direnungin tentang yang saya mau tanyakan ini. Yaitu ini. Bagaimana cara kita tahu bahwa Malin Kundang itu bukan cerita sejarah? Coba dipikir. Kita sering dengar Malin Kundang itu hanya legenda. Tetapi kita tahu dari mana itu benar-benar legenda dan bukan sejarah. Nah, coba ya kita pikir. Yang pasti kita jangan cuma dengar dari orang itu legenda, kita, oh ya sudah saya percaya aja. Ini berkaitan ya dengan yang kita bahas hari ini. Pola pikirnya sama. Ada satu orang bernama Yesus dahulu, kita tahu dari mana itu benar-benar sejarah. Ya tentu topiknya itu hari ini. Mengapa Injil bisa dipercaya? Itu pertanyaan yang berikutnya lebih dalam. Nah, yang pasti jawaban yang salah, yang kita nggak boleh ucapkan ya ke orang lain. Kalau ada orang bertanya demikian, itu kurang lebih jawabannya begini. Ya saya percaya aja. Dibilang, ya kitab Injil terbukti kuat secara sejarah. Oke, ya saya percaya aja. Nah, nggak bisa begitu. Apalagi kita lagi berbicara dengan orang yang skeptis terhadap kekristenan, nggak bisa kita jawab begitu. Atau jawaban yang sama-sama salah. Karena pendeta saya yang mengajarkan. Tapi kita kita nggak ngerti kenapa itu diajarkan begitu. Itu juga salah. Kita perlu tahu kenapa. Dan yang tentu salah juga kalau kita bilang, ya Injil kan firman Tuhan. Jadi udah pasti benar. Ini lebih parah lagi kalau orang bilang begitu. Kenapa? Bagi orang yang bukan Kristen, jawaban ini bilang, loh, lu tahu dari mana itu firman Tuhan? Ya, kenapa lu bilang itu firman Tuhan? Buktinya apa? Dibalikin ke kita begitu, skakmat kita langsung. Ya, jadi hati-hati kalau kita menjawab,
seperti ini atau mirip-mirip kayak begini. Nah, supaya kita nggak terjebak menjawab seperti ini, makanya ada sesi hari ini. Oke, yuk mari kita mulai. Ya, jadi penting ya, kalau kita membahas keakuratan sejarah kitab Injil, kita harus ngomong bukti. Bukti, bukti, dan bukti. Ya, buktinya apa? Saya bisa dengan gampang ngomong bahwa Mickey Mouse itu benar-benar ada zaman dahulu. Gampang bagi saya ngomong begitu. Atau saya bilang bahwa ya Presiden Soekarno itu Tuhan. Oh, gampang saya ngomong gitu mah. Siapa juga bisa ngomong begitu. Jawabannya, buktinya apa? Bisakah itu dipertanggungjawabkan? Ya tentunya, mau secara sejarah atau secara saintifik. Ya pilihannya seringkali cuma dua itu. Ya, jika ada orang yang bertanya tentang kitab Injil atau tentang Yesus Kristus, kita pun perlu bisa menjelaskan buktinya. Jadi saya langsung to the point ya. Kita perlu bisa menjelaskan keakuratan kitab Injil berdasarkan bukti. Nah, ini bukti yang pertama yang kita bahas, yaitu bukti internal. Oke, secara singkat ini. Bukti internalnya apa? Kontennya yang terbukti jujur. Kedua, kitab-kitab Injil, yaitu 4 Injil ini saling mendukung isinya. Oke? Yang ketiga sekarang. Umur kitabnya juga dekat dengan kehidupan Yesus. Nah, itu bukti internal. Ya, yang bagian pertama. Nanti bagian kedua saya masuk bukti eksternal. Yaitu apa bukti eksternal? Ada juga konfirmasi dari kitab-kitab di luar Alkitab. Jadi, yang mengkonfirmasi tentang adanya Yesus yang seperti dideskripsikan oleh kitab-kitab Injil, itu bukan hanya di keempat Injil yang kita, tetapi juga ada konfirmasi dari kitab-kitab di luar Alkitab. Dan juga dari arkeologi. Ini pun mendukung klaim-klaim yang dibuat oleh Injil itu akurat. Secara garis besar ini yang akan saya bahas. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya ya. Dari bukti internal dulu, yang pertama. Kontennya yang terbukti jujur. Kita tahu ini jujur ditulis karena banyak kisah yang memalukan itu dicatat. Ya, contohnya tentang penulisnya. Nah, ini kenapa nih? Mungkin di sini ada yang udah bertanya ya. Kalau kisah memalukan, kenapa membuktikan bahwa itu jujur? Nah, itu begini. Kalau saya bilang bahwa saya punya 1 triliun rupiah. Nah, itu belum tentu benar. Karena itu hal yang baik, yang menguntungkan saya. Tapi kalau saya cerita nih ya di depan umum, bahwa katakan saya pernah dilecehkan secara seksual waktu kecil. Misalnya ya. Wah, nah itu lebih kemungkinan besar itu benar. Kenapa? Karena ini adalah kisah memalukan yang sebetulnya tidak nguntungin saya. Tapi saya berani ceritakan, berarti saya memang mengaku bahwa itu memang terjadi, walaupun itu memalukan. Karena itu faktanya. Ya, prinsip ini diingat ya. Kalau orang ngomong yang baik-baik, belum tentu itu benar. Kayak misalnya banyak influencer tuh ngomong, dia ngepost, dia punya banyak harta segini, nah itu belum tentu benar. Ya. Tapi kalau ada influencer yang mengaku depan umum, bahwa dia pernah dipenjara dulu, ya, ya kemungkinan besar memang itu benar. Karena itu memalukan bagi dia. Ya, nah, di dokumen Injil pun kita bisa lihat ciri khas yang demikian. Nah, ini contoh tentang penulisnya. Siapa yang tahu kisah ini pertama ya? Murid-murid tertidur ketika diminta berdoa oleh Yesus. Nah, ini memalukan buat mereka. Tapi ditulis. Itu contoh di Markus 14. Kemudian, Petrus dibilang setan oleh Yesus. Wah, itu memalukan buat dia. Ditulis di Markus. Markus itu asisten Petrus. Ya, jadi Petrus mengizinkan itu ditulis asistennya. Padahal memalukan banget buat dia. Dan tentu, Petrus menyangkal karena ketakutan. Ditulis apa adanya. Memalukan buat dia. Padahal kita tahu karakter Petrus itu kan yang strong ya. Dan dia mau memimpin gitu loh. Sulit untuk dia mengakui hal begini pasti. Kemudian, murid-murid ragu ketika mendengar adanya kebangkitan nantinya. Ditulis juga. Ini baru contoh ya, saya nggak tulis semuanya yang memalukan di sini, tapi ini hanya contoh. Pertanyaannya, buat apa membuat cerita yang mempermalukan mereka sendiri? Apakah ini hanya tentang penulisnya? Enggak. Juga tentang Yesus. Banyak ditulis kisah itu yang sebetulnya itu agak aneh. Dan bisa agak memalukan sebetulnya. Contoh begini, ditulis kakinya Tuhan Yesus itu dicuci oleh seorang wanita dengan rambutnya. Tahu ya kisah itu ya? Nah, ini sebenarnya bukan hal baik. Ini seperti bisa ditafsirkan, ini sebuah agresi seksual kepada Yesus. Ini bisa ditafsir yang enggak sebetulnya. Kemudian ditulis bahwa Tuhan Yesus itu dikira gila oleh saudara-saudaranya. Bahkan oleh saudara-saudaranya itu nggak dipercaya. Ada kan ayatnya ya? Ya dia diterima tetapi tidak di tempat asalnya. Itu ada tuh ya. Kemudian ditulis bahwa Tuhan Yesus tidak tahu waktu kedatangan yang kedua. Wah, ini jadi masalah nggak? Ditulis. Jadi masalah, bahkan sampai sekarang ada yang memperdebatkan doktrin Allah. Jadi Tuhan itu maha tahu atau enggak sih sebenarnya? Nah, tapi ditulis.
apa adanya, walaupun bisa bermasalah. Kemudian ditulis bahwa Tuhan Yesus ditinggalkan banyak pengikutnya dan disalib. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi Mesias yang diharapkan. Itu udah pasti nggak sesuai. Jadi gambaran tentang Yesus itu sangat berkontradiksi, berlawanan dengan apa yang diharapkan orang Yahudi waktu itu. Beda dengan gambaran orang Yahudi itu bagaimana mereka mengharapkan seorang Mesias itu beda sekali dengan yang terjadi pada Tuhan Yesus. Makanya banyak meninggalkan. Karena mereka nggak bisa terima. Oke, terus juga banyak detil-detil yang aneh. Dan ini hanya contohnya ya. Yesus dikubur oleh Yusuf dari Arimatea. Nah ini orang beneran sebetulnya. Tapi ditulis di sini. Kalau mereka berbohong tentang nama Yusuf dari Arimatea, ini bisa berbahaya sebetulnya buat orang zaman itu. Bisa dibilang langsung dokumen ini fiktif, tapi ditulis. Kemudian ada detil juga yang aneh nih sebetulnya. Maria Magdalena dibilang menjadi saksi kebangkitan. Mungkin Bapak dan Ibu di sini udah tahu ya, udah pernah dengar. Bahwa wanita di zaman itu tidak bisa dijadikan saksi yang kredibel, yang bisa dipercaya. Kenapa kalau mereka mau berbohong, mereka tidak tuliskan yang menjadi saksi kebangkitan itu Pilatus gitu misalnya, atau tentara Romawi. Itu jauh lebih kredibel daripada menuliskan Maria Magdalena, kecuali memang itu faktanya. Kemudian berikutnya, konten yang terbukti jujur. Bapak dan Ibu tahu, banyak sekali ajaran itu yang sulit sekali dilakukan dalam kekristenan. Contohnya, kasihi dan berdoa untuk musuhmu. Susah nggak melakukan ini? Oh, yang sangat susah, termasuk buat saya hari ini. Sangat susah. Membenci dibilang sama dengan membunuh. Waduh, kok Tuhan Yesus ditulis mengajarkan seperti ini ya? Sulit loh. Baru membenci aja udah dianggap membunuh. Kemudian, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Susah nggak? Ya susah. Walaupun ini bukan artinya literal begini ya, tapi tetap aja susah. Kemudian, Tuhan Yesus mengajarkan, berpikir berzinah, udah dianggap berzina. Waduh, ini kita berimajinasi kotor aja udah dianggap berzina. Susah nggak? Ya susah, apalagi buat pria ya susah. Lebih menarik nggak kalau ditulisnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa semua pria boleh punya beberapa istri. Nah, ini lebih menarik loh buat para pria. Kalau mau orang mau bikin agama baru, lebih baik tulisnya begitu. Lebih menarik, pengikutnya lebih mau ikut, terutama para cowok, para pria lebih mau ikut. Kok nulisnya malah begini? Para cowok, kalau kamu udah berpikir berzina, lihat video porno sedikit, udah pengen cewek, kamu udah berzina. Menarik nggak? Yang nggak menarik, itu mempersulit diri sendiri. Bahkan untuk merekanya sendiri sulit. Jadi jika tujuannya untuk membuat agama atau ajaran baru, apakah ini menarik yang saya tulis di atas? Yang nggak menarik. Ya kecuali memang itu apa adanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kenapa kontennya terbukti jujur? Karena para penulisnya meninggalkan tradisi lamanya dan rela mati demi Kristus. Mereka yang tadinya adalah orang Yahudi, bahkan orang Yahudi yang memang sudah levelnya tinggi ya, seperti Paulus. Kenapa meninggalkan ajaran yang lama, tradisi lamanya demi Kristus? Demi apa? Kenapa murid-murid yang tadinya penakut, kayak tadi Petrus gitu ya, tiba-tiba jadi berani dan bikin sekte baru namanya kekristenan. Motivasi berbohongnya apa? Nah, di paling bawah itu saya tulis ya, yang digambar itu ya. Seringkali orang berbohong itu tujuannya uang, money, atau power, atau women, atau drugs, atau untuk pengakuan diri, untuk kenyamanan, untuk apresiasi. Itu seringkali orang berbohong demi itu. Kalau tujuannya berbohong itu untuk disalib, itu nggak masuk akal. Dan kita juga bisa bilang dengan pasti, orang di agama sebelah yang radikal dan menjadi teroris, itu mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang mereka percaya itu benar. Mereka nggak berani, nggak ada yang bilang bahwa yang saya percaya ini bohong. Nggak ada. Jadi orang itu nggak akan mati demi kebohongannya. Karena dia tahu itu bohong gitu. Oke, jadi dari semua yang saya tuliskan tadi, dari slide-slide sebelumnya, ini membuktikan bahwa mereka menuliskan konten yang jujur. Dan diperteguh dengan mereka rela mati demi itu. Oke, nextnya. Bukti internal yang kedua, yaitu kitab-kitab yang saling mendukung. Ya, contohnya ya, Alkitab itu bukan ditulis oleh satu orang. Jika sumbernya hanya dari satu orang, akan lebih sulit dibuktikan kebenarannya. Alkitab itu bukan buku. Alkitab itu perpustakaan sebenarnya. Banyak buku. Injil juga bukan hanya satu, tapi 4. Dan isinya dari keempat ini saling mendukung. Nah, dan di sini mungkin ada yang tahu ya. Tadi saya udah, di paling awal saya udah ngomong sedikit. Banyak ayat-ayat dan detil-detil itu yang berbeda di kitab Injil yang dianggap, oh ini kayaknya kontradiksi nih. Enggak. Terlihat seperti kontradiksi, tetapi enggak. Ini karena saksi mata menuliskan dari sudut pandang yang berbeda. Tapi detil-detil yang berbeda ini membuktikan tidak adanya konspirasi. Ketika saya berbicara dengan teman saya yang ateis, dari mereka sering ngomong bahwa kekristenan itu hanya buatan Kaisar Romawi. Bukunya ini diseragamkan, dibikin semuanya. Jadi ada konspirasi di sini. Lah, kalau memang ini benar konspirasi, kenapa banyak sekali loh ya, itu ayat-ayat yang terkesan itu kontradiksi dan terkesan itu berlawanan. Kok kalau memang diseragamkan, kok bodoh sekali ya? Nggak, itu semua nggak dihilangin. Nah, banyaknya ayat-ayat dan detil-detil yang berbeda itu justru membuktikan di sini nggak ada konspirasi. Kemudian, bukti internal yang ketiga. Umur penulisan buku-bukunya itu
tidak jauh dari kehidupan Yesus Kristus, yaitu pelayanan Tuhan Yesus kan dimulai sekitar 30 AD atau 30 setelah Masehi, kurang lebih ya. Nah, ada yang tahu di sini Tuhan Yesus lahir tahun berapa? Ini intermezzo sedikit ya. Tuhan Yesus lahir itu bukan 0 Masehi loh ya, tapi minus 4 sebelum Masehi, minus 4 Masehi jadinya. Ya ini harus tahu ya. Jadi kurang lebih Tuhan Yesus disalib itu kurang lebih 30, oke? 30 AD. Gampangnya begitu. Nah, Matius ditulis kurang lebih itu 40 AD. Markus ditulis sekitar 55 sampai 60 AD. Kemudian Lukas ditulis sekitar 60 AD. Yohanes sekitar Yohanes udah pasti di bawah 70 AD. Nah, dari semua ini kelihatan bahwa penulisannya itu, contoh Matius, dituliskan itu hanya sekitar 10 tahun dari kisah kehidupan dan pelayanan Yesus. Dekat sekali. Nah itu jadi misalnya di sini ada yang mau tahu nih tentang orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu dan membaca biografinya yang ditulis sekarang 10 tahun setelahnya. Dan untuk mengecek kepada saksi mata itu gampang karena kejadiannya baru. Demikian pula keempat Injil ini ditulis dekat dengan kehidupan pelayanan Yesus, maka ketika buku-buku ini ditulis dan disebar, sangat mudah diverifikasi oleh para saksi mata yang masih hidup waktu itu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tepat ajarannya, ada yang melenceng ajarannya, itu gampang diverifikasi. Nah, kenapa kita bisa yakin bahwa keempat Injil ini ditulis itu sebelum tahun 70 AD? Karena ada fakta itu tidak ada cerita tentang dihancurkannya Bait Allah, yaitu di tahun 70 AD. Jadi di tahun 70 setelah Masehi itu ada kejadian besar yang ditulis ya oleh para sejarawan ya, bukan hanya Kristen, yaitu Bait Allah dan Yerusalem itu dihancurkan oleh Romawi. Nah, sedangkan tidak ada kisah-kisah di Injil itu dan surat Paulus itu yang ditulis itu tidak ada yang menceritakan tentang ini. Jadi kemungkinan besar memang mereka belum pernah melihat kejadian itu. Ya ini logika ya sebetulnya. Oke, tadi udah bahas bukti-bukti internal. Sekarang kita masuk bukti eksternal. Nah, jadi konfirmasi dari kitab-kitab di luar Alkitab itu contohnya dari tulisan bapak-bapak gereja. Dan yang kedua dari sumber non-Kristen. Yang pertama dari tulisan bapak-bapak gereja dulu. Bagi yang tidak tahu bapak-bapak gereja, mereka adalah generasi setelah para rasul. Ya, contohnya misalnya, ini nama-namanya nih ya, misalnya Ignatius, Polycarpus. Nah, itu Polycarpus itu kan muridnya Yohanes. Nah, terus dari Clement dari Roma, Clement dari Alexandria, Justin Martyr, Origen, Tertullianus, dan Irenaeus. Nah, ini contoh nama-namanya nih ya, kalau ada yang pernah dengar, ini nama-nama dari sebagian bapak-bapak gereja. Nah, ini contoh ya, ada yang namanya juga itu Papias. Dia adalah seorang uskup dari Hierapolis. Hidupnya itu tahun 60 sampai 130 setelah Masehi. Ini Papias itu di tulisannya itu menuliskan begini. Markus adalah penerjemah Petrus. Menuliskan secara akurat apa yang Petrus katakan, seperti perkataan atau tindakan Kristus, walaupun tidak secara berurutan. Nah, jadinya dari tulisan Papias ini kita tahu, kita mendapat konfirmasi bahwa Markus itu memang follower dari Petrus. Jadi dari sini kita tahu. Nah, jadi ini konfirmasi yang menunjukkan bahwa kitab Injil itu bisa dipercaya. Nah, ini baru satu contoh. Ini saya nggak akan membahas terlalu detail ya, karena banyak sekali. Nah, saya rekomendasikan ini bukunya, kalau ada yang mau baca. Ini misalnya, ini buku ini tuh Evidence That Demands a Verdict. Ini bukunya bagus ya, kalau bagi yang Bapak dan Ibu yang mau mendalami tentang pertanyaan tentang Alkitab, ya misalnya yang saya bahas hari ini dan lebih dalam dan lebih banyak, ini bisa baca buku ini. Ini saya rekomen. Ditulis oleh dua ahli apologetika yang terkenal, itu Josh McDowell dan Sean McDowell. Waktu itu Sean McDowell itu pernah ngajar saya waktu kuliah. Ini bukunya itu bagus sekali. Ya, ini recommended. Nah, dari buku ini saya ambil kutipannya nih ya, tentang bapak-bapak gereja. Banyak sekali kutipan dari bapak-bapak gereja. Maka andai kata tidak ada manuskrip perjanjian baru sekalipun, perjanjian baru bisa direproduksi hanya dari tulisan bapak-bapak gereja. Saya ulangi ya. Jadi andai kata nih, perjanjian baru ini kita nggak pernah punya. Kutipan-kutipan dari bapak gereja itu sudah cukup untuk merekonstruksi perjanjian baru. Karena mereka mengutip itu banyak sekali. Jadi intinya, kita bisa yakin bahwa Alkitab yang kita punya sekarang, isinya itu sedikit banyak masih sama dengan yang di abad pertama, yang ditulis oleh para rasul. Salah satunya dari tulisan bapak-bapak gereja. Oke, saya lanjut ya. Kemudian dari sumber non-Kristen, yang namanya mungkin pernah dengar, yaitu Tacitus, Josephus, Talus. Ini dan yang saya tuliskan ya, nggak perlu dihafal, nggak apa-apa.
Singkat cerita, mereka adalah sejarawan non-Kristen. Contohnya sejarawan Yahudi dan sejarawan Romawi. Mereka juga nulis sejarah, ya. Dan di tulisan-tulisan mereka ada cuplikan-cuplikan sebagian itu tentang Yesus. Nah, jadi nggak full ya, fokus utamanya tentang Yesus, nggak. Tapi dari mereka banyak cuplikan-cuplikannya. Nah, dari tulisan-tulisan mereka yang saya tulis ini, bisa disimpulkan itu demikian. Kalau cuplikan-cuplikannya itu digabung. Kurang lebih begini. Kita bisa tahu bahwa Yesus adalah dari Nazaret. Sesuai ya dengan yang ditulis Perjanjian Baru. Sesuai. Dia adalah seorang yang bijaksana. Dia disalibkan di bawah Pontius Pilatus yang dianggap sebagai raja orang Yahudi. Sesuai dengan deskripsi Injil tentang Yesus? Sesuai. Kemudian, pengikutnya percaya dia bangkit dari kematian di hari ketiga. Jadi ditulis ya, ini contohnya ini ditulis itu di kitab Josephus. Pengikutnya percaya bahwa dia bangkit dari kematian di hari ketiga. Josephus melaporkan itu, walaupun dia tidak percaya ya. Kalau dia percaya ya tentu dia jadi Kristen, bukan jadi Yahudi. Nextnya, musuh-musuhnya mengatakan dia melakukan sihir. Loh kok aneh ya ditulis melakukan sihir. Kalau orang biasa kok melakukan sihir ya? Sihir itu apa maksudnya? Ya coba aja ditafsir. Kemudian ditulis pengikutnya itu berkembang sangat pesat. Itu setelah ya dia mati disalib. Kenapa? Pengikutnya menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, ini juga kata sejarah itu non-Kristen ditulis bahwa pengikutnya menyembahnya sebagai Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ya Yesus baru disembah sebagai Tuhan itu belakangan. Itu karangan orang Romawi, karangan Kaisar Romawi. Ya, itu salah. Ya, ini sejarawan non-Kristen loh yang tulis ya. Yang kedua, jadi dari bukti eksternal tuh ada dari namanya arkeologi. Ini sains ya sebetulnya ya, tapi sains yang menggali dari masa lalu. Ini juga saya rekomendasikan buku ini ya, sangat bagus. Terutama bagi yang di sini yang terbeban untuk penginjilan ke kaum ateis, ini buku ini wajib dibaca. Udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia by the way buku ini. Nah, di salah satu babnya ada yang membahas tentang penemuan arkeologi yang mendukung kitab-kitab Injil dan Alkitab. Nah, ini saya berikan contohnya aja ya, hanya beberapa. Sekali lagi, itu ada bab khususnya di buku ini yang membahas, dan banyak sekali. Jadi nggak mungkin saya sebutkan satu-satu di sini semua. Jadi saya cuma kasih beberapa contoh. Nah, yang pertama, itu kultur daun palem, yang itu disebut sebagai budaya Yahudi. Masih ingat Bapak dan Ibu, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, naik keledai, terus disambut pakai daun palem? Ingat ya? Nah, itu dikonfirmasi oleh arkeologi. Itu benar, memang budaya Yahudi waktu itu begitu. Jadi, itu bukan kisah fiktif. Kemudian, nama-nama ini yang saya tulis ini yang udah dikonfirmasi, ditemukan. Misalnya Kayafas, itu Gubernur Felix, Gamaliel, Tiberius. Ini bukan nama-nama ngarang. Nah, itu contoh ya yang saya, itu di bawahnya daun palem, itu ada peti. Itu ditemukan itu kuburannya Imam Besar Kayafas. Jadi bahkan bukan cuma ada namanya terkonfirmasi, tapi juga ada kuburannya. Dan bahkan ditemukan tuh tulang belulangnya. Jadi ini membuktikan tokoh yang ditulis oleh Injil itu bukan hanya sekedar karangan. Kemudian di bawahnya peti itu dari ekskavasi Yerusalem itu ditemukan ya beberapa itu nama-nama misalnya yang dituliskan oleh di Injil Yohanes ya ini ya contoh itu misalnya tentang kolam Bethesda, kolam Siloam atau sumur Yakub. Itu Yohanes menuliskan ya di Injilnya. Nah, itu juga ditemukan tempat-tempat itu. Dan kurang lebih deskripsinya mirip seperti yang dituliskan Yohanes. Jadi, ini bisa disimpulkan. Kemungkinan besar Yohanes menuliskannya itu ya sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Yaitu sebelum 70 setelah Masehi. Itu logika aja ya kita. Kemudian,
Ini dari segi medis. Ya, masih ingat kisah ketika Tuhan Yesus sudah mati disalib, ditusuk pakai tombak, dari badannya itu keluar air dan darah ketika ditusuk. Oke? Nah, ini yang mengkonfirmasi. Ini para dokter di zaman modern. Mereka mengkonfirmasi bahwa ketika orang disalib, ini sangat mungkin mereka mengeluarkan air dan darah karena ada pendarahan di dalam. Nah, ini yang mengkonfirmasi itu orang modern. Ya, nextnya ini ditemukan juga inskripsi di batu yang bertuliskan itu. Ini kurang lebih ya, itu Tiberium Pontius Pilate, Prefect of Judea. Ini ditemukan arkeologi itu Itali, itu di Caesarea tahun 1961. Ya, ini juga membuktikan Pilatus itu bukan tokoh fiktif. Kemudian, uang di perjanjian baru, namanya denarius, koin silver yang ada gambarnya kaisar. Itu juga ditemukan. Masih ingat kisah ya? Tuhan Yesus bilang kepada ahli Taurat, bilang, nih di koin ini, ada gambar siapa? Dijawab apa? Kaisar. Nah itu koin yang ditemuin. Ya jadi itu bukan fiktif ya, uang mata uangnya juga ada. Ya ini hanya sedikit contoh ya. Nah ini paling menarik nih. Ini saya baru masukin ini ke PPT ini kurang lebih itu 1,5 tahun yang lalu. Belum lama. 1,5 tahun yang lalu. Ini baru saya masukin. Karena kenapa? Arkeologinya ini baru ditemuin. Yaitu ada inskripsi di lantai. Tulisannya itu dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Tapi kalau diterjemahkan tulisannya itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini membuktikan Yesus sudah disembah sebagai Tuhan. Itu di mana? 230 setelah Masehi. Sebelum Konsili Nisea di tahun 325 AD. Nah, bagi yang nggak paham, ini maksudnya apa? Kurang lebih begini. Di Konsili Nisea di tahun 325, nah itu sering dituduh oleh para skeptis di zaman sekarang bahwa di Konsili Nisea ini Kaisar Konstantin itu sengaja membuat karangan bahwa Yesus itu baru disembah sebagai Tuhan. Jadi dulunya orang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi Kaisar Konstantin yang bikin cerita bahwa dan katakan ya ada manuskrip yang berbeda, itu yang ketiga. Bilang Edwin itu seorang pengusaha. Itu berkontradiksi nggak dengan fakta bahwa saya seorang doktor? Yang enggak, namanya jadi pengusaha dan doktor itu bisa barengan. Bukan kontradiksi. Dan ahlinya itu tahu. Oke, ya kurang lebih ya ini caranya seperti itu. Mereka membandingkannya. Jadi dari manuskrip perjanjian baru yang satu dengan yang kedua mereka lihat. Nah dari situ bisa direkonstruksi pesan aslinya yang ada di naskah aslinya. Jadi kita jangan salah. Walaupun naskah aslinya itu udah nggak ada, bukan berarti pesan aslinya kita nggak tahu. Oke, jadi nah ini pertanyaan berikutnya nih ya. Cuman ada yang bilang, tadi kan 98% hanya kesalinan penulisan, kesalahan penulisan dan salinan. Nah, ada yang bilang ya 20%-nya itu 2%-nya bagaimana? Ada yang bilang, lah kan yang 2%-nya ini apakah kesalahan yang serius? Memang di 2% itu ada ayat yang membingungkan, tetapi tidak mempengaruhi doktrin utama tentang Yesus. Nah, ini contohnya. Hanya contoh ya ini ya. Ada yang lainnya, tapi ini hanya contoh. Misalnya di Markus. Di kopian pertama ditulis dalam bahasa Inggris, Tuhan Yesus itu filled with compassion. Itu bahasa aslinya tuh ya. Di kopian kedua ditulis Tuhan Yesus itu filled with anger. Nah, ini memang dari kopian yang ditemukan agak membingungkan nih. Jadi dipenuhi oleh compassion atau anger, kemarahan. Ya tapi katakan bukan dipenuhinya compassion, tapi Tuhan Yesus memang marah saat itu. Ya memang kita tahu bahwa Yesus itu memang suka marah. Contohnya ya ini dari yang lain yang tidak terbantahkan. Misalnya bait Allah itu diberantakin karena Tuhan Yesus marah sekali waktu itu. Jadi intinya mau ayat ini pesannya bagaimanapun tidak mempengaruhi image yang kita tahu tentang Tuhan Yesus. Contoh lain di Markus 3 ayat 32.
Dibilang bahwa your mother and brothers are outside. Di kopian kedua dibilang your mother and brothers and sisters. Nah, ada orang yang bingung nih, yang nggak ngerti baca Alkitab, dia langsung bingung. Loh, Tuhan Yesus ada saudara perempuan ya? Berarti saya selama ini bohongin gereja ya? Nggak kayak gitu. Baca di Matius, itu contoh. Juga dibilang kok, Tuhan Yesus memang punya sister. Ya, jadi di kopian satu dan di kopian dua ada yang membingungkan. Bukan berarti seluruh teologi kita jadi runtuh. Enggak. Dan ini adalah minor sebetulnya. Kita tidak merubah gambaran tentang Yesus yang kita tahu. Kemudian, di 1 Yohanes 5 ayat 7, itu diakui tidak otentik. By the way, asal tahu ya, kalau baca Alkitab bahasa Inggris, itu sering di terjemahan tertentu, seringkali memang diberitahu ya, bahwa memang itu ayat itu tidak otentik. Itu ada notes-nya biasanya. Misalnya baca di Bible Gateway itu dikasih tahu. Cuma saya lupa, yang di bahasa Indonesia diberitahu atau enggak. Intinya, kenapa itu diberitahu? Karena para ahli Alkitab dan tekstual kritik, mereka tahu kok, memang ayat itu tidak otentik. Nah, contoh di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalaupun ayat itu tidak ada, tidak mengubah doktrin tentang Trinitas. Karena ajaran tentang Trinitas itu tidak hanya dari ayat itu, banyak dari yang lain. Contoh yang terakhir. Nah, ada yang tahu, mungkin Markus yang itu kitab Markus itu yang terakhir itu, Markus 16 itu ada yang ini, lebih panjang endingnya. Nah, kalau di Alkitab bahasa Inggris itu juga diberitahu. Ini memang tidak otentik. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, wah, kok siapa itu yang masukin ke Alkitab? Ya balik lagi, saya juga kurang tahu. Tapi intinya di beberapa manuskrip itu ada. Tetapi mau kita lihat pakai Markus yang endingnya panjang atau yang pendek, nggak jadi masalah. Oke? Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak percaya sama saya, percaya sama orang ini. Orang ini itu adalah ahli perjanjian baru dulunya, tapi menjadi agnostik sekarang. Oke? Nah ini yang dia tuliskan ya. Menarik yang dia tuliskan. Essential Christian belief are not affected by textual variants in the manuscript tradition in the New Testament. Maksudnya apa? Kepercayaan Kristen yang esensi yang utama itu tidak terpengaruh oleh tekstual varian yang ada di kopian tadi, di manuskrip tadi. Kalau yang skeptis saja yang mengaku sekarang udah bukan Kristen, mereka bilang aja ini tidak terpengaruh doktrin utama Kristen. Ya, kenapa kita nggak percaya? Ya jadi sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu nggak percaya yang saya ngomong, percaya orang ini. Kalau orang skeptis aja bilang begini, ya berarti memang kemungkinan itu memang tidak ada masalah dari textual variant dari kopian. Oke? Nah, masalah telepon game. Ya, kalau ada yang bilang nih ya, perjanjian baru atau Alkitab itu tersusun dari telepon game. Itu nggak logis. Coba kita pikir baik-baik secara rasional ya, secara logika. Telepon game itu dilakukan secara verbal atau non-verbal. Secara lisan atau tulisan. Telepon game itu lisan. Makanya tidak heran, orang ke satu ngomong, orang 10 salah nangkep. Nggak heran, karena lisan. Ya kalau tadi manuskrip semua itu tulisan. Ya, ya contoh ya, saya ngasih tulisan nih ya ke Pak Ian. Sama Pak Ian di forward ke Bu Resa. Di forward lagi ke orang lain. Kayak di WhatsApp tuh di forward, ya itu tulisan. Sama nggak isinya? Ya sama. Jadi nggak bisa dibilang bahwa transmisi manuskripnya Alkitab itu seperti telepon game. Udah beda, satu tulisan, satu lisan. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan tentang isu ini, dicatat dulu ya. Saya masuk isu yang berbeda sekarang. Ini bagian terakhir. Objection kedua yang sering ditanyakan ya oleh para skeptis dan bahkan oleh agama sebelah. Oke? Mengapa hanya 4 Injil yang layak dipercaya? Bagaimana dengan Injil-Injil lain? Kan Injil tuh banyak.
Nah, jangan-jangan sengaja diseleksi oleh orang Kristen mula-mula. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, memang Injil-Injil itu banyak ya, bukan hanya keempat Injil sekarang. Bagi yang bilang hanya keempat Injil sekarang, mohon maaf ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu berpikir begitu, ya itu bertobatlah ya, itu Bapak dan Ibu terlalu awam. Memang banyak Injil yang lain dan kita akui. Oke? Nah, cuma pertanyaannya, kenapa hanya empat Injil yang kita percaya? Oke. Nah, mungkin ada yang pernah baca buku ini atau nonton filmnya ya, Da Vinci Code. Bagi yang belum nonton, ya mungkin agak kebangetan ya, memang kurang gaul. Sorry ya. Ya ini harus ya diikutin yang kayak gini. Kita harus aware dengan apa yang terjadi di media. Apalagi di kalangan anak muda. Di buku ini contohnya yang tadi, yang saya sudah sebutkan. Bahwa ada penyeleksian Alkitab yang dilakukan oleh gereja Kristen, oleh Kaisar Romawi untuk menyeleksi Alkitab. Jadi Alkitab itu terbentuk hasil konspirasi. Nah ini contoh di cerita ini, ada pembahasan yang ke arah sana. Ya kurang lebih dia ingin mengatakan bahwa Alkitab itu ya tentu nggak layak dipercaya. Oke. Dan mengapa hanya keempat Injil aja ya? Ini secara singkat kita bisa jawab begini. Prinsip orang Kristen mula-mula dalam menemukan kanon perjanjian baru ya ini ya. Ini kanon itu maksudnya ya ini pembentukan buku yang kita ada sekarang. Oke. Pertama kriterianya harus ditulis oleh saksi mata, yaitu oleh rasul atau wakil rasul. Jadi kalau mereka lihat ada buku yang memang sumbernya itu tidak jelas, ya, ya mereka nggak masukkan. Yaitu kriteria pertama. Nggak bisa dilanggar bagi orang waktu itu, nggak bisa. Di orang di abad pertama ini ngomong ya. Kemudian tulisannya juga bisa diverifikasi oleh pengikut Tuhan di zaman itu. Contohnya, Petrus itu kenal tulisan Paulus. Paulus meneguhkan Lukas. Itu bisa tahu orang zaman itu. Jadi kalau ada konten yang salah pun mereka tahu. Kemudian isinya itu menuliskan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada kontradiksi dengan kitab lainnya. Terlihat kontradiksi bukan berarti kontradiksi loh ya. Tapi nggak boleh ada kontradiksi. Nah, sekarang saya bahas nih Injil-Injil yang lain ya. Yaitu saya contohnya tuh ya yang di bagian kanan itu ada Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Maria, Injil Markus tambahan, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Barnabas. Sorry, Epistol Barnabas ya. Beda dengan Injil Barnabas yang sering dikutip agama sebelah. Agak beda ya. Tapi ini intinya itu contoh-contoh dari kitab-kitab itu yang disebut biasanya Injil Gnostik. Oke? Nah itu saya tuliskan timelinenya ya. Tadi saya udah bilang di awal, ini dari yang paling kiri tuh ya. Yesus lahir di -4 sebelum Masehi. Oke? Kurang lebih mati di kayu salib dan bangkit sekitar 30 AD. Nah, itu di kitab di 27 kitab perjanjian baru itu ditulis gitu ya. Bisa dibilang itu udah semua bahkan scholar yang liberal pun mengatakan itu ditulisnya itu di bawah 90 AD yang warna kuning tuh. Nah, sekarang yang saya warnain biru, Injil-Injil lain, Injil Gnostik itu, bahkan ditulisnya itu mayoritas itu bisa dibilang setelah 150 AD. Nah, kelihatannya jauh ya. Mereka ditulisnya pun jauh dari kehidupan Yesus. Jadi wajar nggak kalau ditolak? Dari waktu penulisan juga terlalu jauh. Ya, dan bahkan isinya pun banyak yang aneh-aneh. Banyak yang kontradiksi. Dan kita coba pikir secara logika begini. Itu Injil Thomas. Para ahli yang menemukan umurnya itu 150 AD ke atas. Pertanyaannya kok Thomasnya masih hidup? Ya, kok bisa Thomas masih hidup di 150 AD? Kalau memang Thomas umurnya ya mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Kok panjang sekali umurnya ya? Itu logika ya sebetulnya ya. Jadi
Setelah Bapak dan Ibu melihat ini, wajar nggak kalau Injil-Injil ini ditolak oleh orang zaman zaman tersebut di abad pertama? Oleh bapak-bapak gereja ditolak. Ya karena memang sangat meragukan isinya, waktu penulisannya udah telat, jadi ya wajar sekali kalau memang ditolak. Bukan sengaja diseleksi ya. Bedanya tipis, tapi beda sekali. Ya, kesimpulannya kanon Alkitab itu bukan diseleksi, tetapi ditemukan. Jadi memang saya balik ke diagram yang ini ya, yang warna kuning itu memang ditemukan, memang hanya ada segitu di zaman itu di abad pertama. Jadi kanon Alkitab itu bukan diseleksi, tetapi ditemukan. Nah, ini prinsip yang paling penting yang saya ingin tekankan ya. Kanon tidak diperlukan untuk membuktikan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu ada sentral iman Kristen. Dari keempat Injil itu sudah lebih dari cukup untuk menceritakan dan membuktikan kebangkitan Yesus. Pada faktanya ya, kanon sampai hari ini masih bermasalah. Mau dengan gereja Katolik, mau dengan gereja Ethiopia, masih bermasalah sampai hari ini. Mau kanon itu terutama kanon ini ya, misalnya Katolik itu dengan kanon Perjanjian Lama, misalnya Deuterokanonika, masih bermasalah. Apakah artinya Alkitab nggak bisa dipercaya? Oh ya enggak, yang ngomong kayak gitu itu lebay, terus terang sangat lebay. Karena kenapa saya bilang itu salah prinsipnya? Kalau kita berpacu iman kita kepada kanon, gereja mula-mula dan pengikut Kristus yang pertama seperti Petrus, Yohanes itu tidak jadi Kristen karena ada kanon Alkitab yang jelas. Bukan loh. Bahkan perjanjian baru sebagian besar itu belum ditulis di zaman itu. Jadi salah kalau dibilang, saya mau jadi orang Kristen kalau kanon Alkitab udah jelas. Oh itu mas, itu pola pikir kita yang salah. Karena murid-murid Yesus saja nggak berpikir begitu. Para rasul menjadi Kristen, yaitu pengikut Kristus, karena menyaksikan Yesus bangkit dari kematian. Bukan karena kanon Alkitab udah settle, udah bener. Enggak, sampai hari ini juga masih bermasalah kok. Ya jadi kita jangan salah di sini ya. Kita melandasi iman kita kepada hal yang sebetulnya tidak terlalu signifikan untuk iman Kristen ya dan untuk doktrin utama Kristen. Di doktrin utama Kristen, keempat Injil itu udah lebih dari cukup untuk mengajarkan ajaran utama Yesus Kristus. Oke, sekian yang saya mau sampaikan. Nanti bisa dilanjut di Q&A. Tapi sebelumnya, saya ingin merekomendasikan ini beberapa buku ya. Yaitu kalau bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendalami tentang Alkitab dan isu-isu yang saya bahas hari ini, bisa baca buku-buku ini. Termasuk tadi ya yang saya udah tampilkan di slide sebelumnya itu juga boleh. Tapi di buku-buku ini juga bagus. Kalau mau yang paling ringan, yang dari yang paling kiri, yang tengah-tengah itu sedang, yang kanan paling berat. Ada yang yang paling kanan itu ada ngebahas kanon dari perjanjian lama juga misalnya. Nah, itu ada di sana. Silahkan. Oke, mari kita mulai Q&A-nya. Saya persilahkan Ya, kepada Pak Ian ya. Makasih. thank you Pak Edwin atas pengajarannya yang luar biasa hari ini. Mungkin pertanyaan pertama dari saya untuk buying time juga karena ini Slido-nya maaf ya nggak jalan karena hari ini admin kita Resa nggak masuk mungkin dia sedang ada cuti. Jadi tolong untuk ada pertanyaan masukin ke teks ya nanti saya pilih juga. Oke, untuk pertanyaan pertama saya, Pak. Jadi gini, dari histori ini kan sebenarnya kalau kita yang ada berkesempatan bisa cek di online tuh, makam Yusuf dari Arimatea itu ada, ya. Makam Tuhan Yesus di Church of Holy Sepulchre pun ada dan kosong, sudah terbukti karena sudah dibuka oleh para arkeolog. Lalu makam Yohanes pun di Efesus ada dan kebetulan tur dari ICI itu ada visit ke sana juga dulu sekali. Jadi ini ada jejak-jejak di mana Tuhan Yesus meminta Bunda Maria untuk dibawa ke Asia Kecil untuk kabur dari Yerusalem saat itu. Lalu ada Shroud of Turin ya. Nah, pertanyaan saya mungkin pertama, kenapa relik-relik ini di kekristenan modern, Calvinis Reform, itu tidak dibahas dan tidak jarang dipelajari juga ya. Maksudnya kalau kita ada khotbah pengajaran sebenarnya keberadaan relik-relik ini sangat 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 luar biasa ya eh, menguatkan iman gitu. Satu, kenapa itu nggak di ini? Lalu kedua, kalau sejarah ini memberikan kita konteks, Roh Kudus kan memberikan kita konteks kepada Tuhan ya. Lalu pertanyaannya di mana kita itu bertransisi dari Tuhan Yesus yang secara sejarah lalu kita mengimani sebagai Tuhan. Maksudnya gini, mengetahui dia terbukti secara sejarah dan historicity of Jesus itu tercatat.
tidak otomatis menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kan? Tidak otomatis loh. Maksudnya bukan saya nggak percaya Tuhan. Cuman bagaimana kita bertransisi dari oh Yesus itu terbukti dalam sejarah iya, oh dan Yesus itu Tuhan. Kan ini sebuah transisi yang menurut saya memerlukan selain iman itu juga pembuktian. Dan kadang orang cuma bilang oh ya sejarah Tuhan Yesus itu ada. Kalau kita ngomong itu kan tokoh-tokoh lain secara sejarah pun ada. Itu Pak. Makasih. Oke, ya betul. Pertama tadi ya poin tentang arkeologi. Arkeologi itu hanya membuktikan klaim-klaim tertentu akurat. Arkeologi tidak membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, ini kadang orang Kristen juga agak berlebihan, bilang, oh arkeologi membuktikan Yesus Tuhan. Hah, kok bisa? Ya paling paling banter ya, maksudnya paling jauh. Arkeologi membuktikan Yesus ada, gitu, oke? Ya atau misalnya tadi Shroud of Turin ya Yesus bangkit. Dia Tuhan, lain cerita. Ya, walaupun tentu Yesus bangkit mendukung klaim bahwa Yesus Tuhan. Oke? Nah, tetapi arkeologi bisa dijadikan data pendukung bahwa kitab Injil itu memang akurat dan layak dipercaya. Di kitab Injil dituliskan bahwa Yesus mengaku dia Tuhan. Nah, apakah cukup nih orang mengaku dia Tuhan dan dipercaya? Kata saya enggak. Dia membuktikan enggak? Saya juga bisa ngaku, oh saya Tuhan. Bapak dan Ibu percaya? Ya enggak. Semua orang bisa ngaku Tuhan, tapi harus dibuktikan. Yesus mengaku dia Tuhan, dan dia membuktikan. Ya, misalnya yang paling buktinya paling kuat yaitu bangkit dari kematian. Dan buktinya pun kuat. Nanti di sesi yang Paskah itu saya juga bahas tuh mengenai itu. Tetapi ya, Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan dan dibuktikan oleh kuasa kebangkitannya dan dokumen yang menyatakan itu yaitu keempat Injil bisa layak dipercaya. Jadi, apakah kita bisa percaya Yesus Tuhan? Bisa. Ya, apakah ini bisa dipercaya 100%? Enggak. Ini jangan salah ya, karena gini, orang sering kali bilang kalau bukti itu berarti 100%. Enggak. Enggak ada bukti itu yang 100%. Ya, kalau bahasa Inggris itu beda. Bedanya proof dengan evidence. Proof itu 100%. Evidence itu ya biasanya 80% ke bawah. Yang kita percaya itu evidence, bukan proof. Jarang sekali di dunia ini yang ada proof. Hmm. Bahkan sekarang 1 tambah 1 sama dengan 2 aja, itu para ahli matematika ada yang memperdebatkan. Matahari besok terbit dari timur. Apakah 100% itu bakal terjadi? Enggak juga loh. Itu kita beriman loh dengan besok ya. Benar sepanjang sejarah iya. Tapi besok iya. Ada buktinya di masa lalu. Evidence yang mengatakan kita bisa percaya matahari besok terbit di timur sampai 99%. Iya. Ada kemungkinan nggak terbit? Ada. Ya. Jadi dalam dunia saintifik aja, itu jarang sekali namanya proof. Tapi evidence itu banyak. Jadi dengan evidence, dengan standar penalaran yang sama, kita bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya, kurang lebih dengan cara yang kita bahas hari ini. Kurang lebih tadi. Lalu untuk arkeolog Pak, mau tanya ada kuburan Yesus itu ada berbeda-beda dalam arti di sana tuh sekarang ada dua kan. Kalau Ya, setahu saya memang ini agak sedikit politis karena yang satu itu Ortodoks dan Katolik pegang di Holy ya, Sepulchre, yang satu lagi itu Kristen Protestan. Dan ya, secara sejarah mereka memang nggak dapat konsesi untuk mendapatkan konsesi pengawasan di sana. Jadi ada site baru. Nah mungkin Pak Edwin ada yang lain. Karena saya pernah kunjungin dan emang site-nya berbeda di luar dekat Gua ya, Tengkorak. ya. Pertanyaannya, tahu dari mana itu benar kubur Yesus? Ya, ya, Bukan cuma orang ya dan tengkoraknya siapa yang nggak tahu, ya, gitu kan? ya. Itu hal yang nggak bisa dibuktikan, itu sulit. Makanya saya nggak pernah pakai penemuan itu sebagai arkeologi yang kuat untuk mendukung penjelasan apologetika saya. Saya nggak pernah. Ya, waktu dulu saya ke Yerusalem ya, ini contohnya ya. Kuburan Yesus tuh ada dua. Hmm. Lah, jadi mana yang benar nih? Terus saya ngomong dong sama tour guide-nya, orang Yahudi nih ya, orang ya, dia ngomong, Pak Edwin tahu nggak? Banyak dari sekarang arkeolog itu yang
tempat-tempat yang divisit turis, itu banyak rekonstruksi orang sini, Pak, untuk turis. Ya, karena orang Kristen kan suka datang ke sini. Kan begitu ya. Nah, ini hati-hati loh ya, makanya. Itu kan kita bicara kota yang udah hancur 2000 tahun lalu. Dan dibilang loh ya, memang di sejarah dibilang tahun 70 Masehi dihancurkan Romawi. Jadi saya sih agak ragu kalau ada orang zaman sekarang bilang, oh ini dulu yang dipakai di sini. Oh, lihat dulu. Contoh tadi ya, arkeolog yang menemukan misalnya kolam Bethesda gitu ya, yang ditemukan, yang diklaim Injil Yohanes. Itu tuh udah bentuknya ya memang hasil ekskavasi. Ya, jadi ya apa? Kita harus hati-hati. Jadi kalau sekarang ada yang klaim, apalagi dalam ranah turis ya ini ya, harus hati-hati menurut saya. Dan saya sih tidak akan pakai itu dalam proses penginjilan atau dalam apologetika, saya nggak akan pakai. Karena masih meragukan, saya sendiri ragu, dan itu banyak celahnya. Daripada saya ngomong ke situ, nanti dicecer, saya juga nggak bisa jelasin. Ya Pak, tapi mungkin terlepas itu ya. Jadi gini, eh, saya ada ngobrol dengan beberapa grup Katolik karena mereka percaya banget bahwa yang spiritual ya, dengan terkait dengan aura dan lain-lain. Dan memang di ICI sendiri pernah ada kita itu tur ke lokasi tempat Tuhan Yesus bangkit dan di situ ada batu dan dipercaya batu itu tempat Tuhan Yesus eh, menggambarkan tentang Great Commission sebelum dia diangkat ke surga. Dan ada dari anggota, saya nggak tahu ikut nggak di Bible Study ini, eh, kalau saya izin share, sudah nggak bisa nangis. Jadi kantong matanya itu udah nggak ada. Dan eh, ada kesaksian di sana di mana dia sudah bertahun-tahun harus bawa tetes mata. Ketika memegang batu itu dia merasa Roh Kudus menjamah dan akhirnya nangis. Nah, terlepas itu sebenarnya yang harus kita ambil kredit kuasa Roh Kudus dalam menyembuhkan ya. Tapi di lokasi batu yang tempat dia pegang itu dia berdoa dan akhirnya dia yang terharu dan nangis. Sampai hari ini nggak pakai obat, Pak. Dan itu secara saintifik kita bisa buktikan sejarah sebelum dan sesudah. Ya terlepas apakah itu lokasi betul apa enggak, tapi ya kami yakin ketika kita pergi ke lokasi-lokasi yang ada nilai-nilai historis, mau nggak mau iman kita terbangunkan dan iman kita lebih lebih itu ya lebih kuat. Nah, jadi Pak, pertanyaan berikutnya, tulisan Bapak Gereja em, itu yang sudah beredar itu apakah bisa dibaca dan kita boleh membacanya, Pak? Dan bagaimana cara membaca dengan kacamata yang benar? Karena kan di zaman Kristen modern ini kita juga banyak suka bilang, oh ini salah, ini nggak boleh baca, ini nggak sesuai. Kenapa dan Ya, dilarang gitu? Seperti Book of Enoch, saya lihat ada beberapa yang nanya, ini Book of Enoch bagus loh, saya pengen baca. Tapi kata gereja saya nggak boleh baca. oh, Dan ya juga tentunya bapak-bapak gereja awal ya, seperti Ignatius yang tadi dibahas kan. tentunya agak berlebihan ya kalau ada orang yang bilang kita tidak boleh baca. Oke. Saya baca kitab Buddha loh, dan saya baca Al-Quran. Hmm. Lebih parah dari buku Enoch, sorry ya kalau ngomong ya. Lebih jauh lagi. Hmm. Untuk apa? Ya untuk belajar. Supaya saya tahu. Kenapa nggak boleh baca? Ya kita namanya belajar, ya boleh-boleh aja. Kalau kita praktekkan yang di dalamnya, nah itu beda lagi. Misal saya baca Al-Quran, disuruh berjihad, saya berjihad, ya itu beda lagi ya. Gitu. Baca untuk pengetahuan dengan baca untuk dilakukan itu beda. Jadi namanya mau belajar, mah boleh-boleh saja. Mau tulisan Bapak Gereja, ya boleh. Iya. Mau tulisan bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pendeta sih, ya silakan, itu mah nggak masalah. Ya gitu. Nah, cuman kita tentu ya baca harus pakai nalar ya. Bukan berarti apa yang kita baca itu selalu benar. Hmm. Nah, itu kita penting. Makanya belajar apologetika, kita punya logika yang baik, kita tahu. Dan kita belajar dari Alkitab juga kita punya patokan. Kalau ada yang melenceng, kita tahu. Ya, jadi baca mah boleh aja. Yang penting ya kita baca dengan open minded, tapi juga kritis, dengan rasional. Itu aja menurut saya. Pertanyaan berikutnya berarti apakah bapak-bapak gereja dan misalnya dari gereja ortodoks nih, mereka itu punya pandangan bahwa kita itu sebuah aliran yang menyamping dan nggak bisa dipercaya dibandingkan pengajaran mereka, Pak. Tergantung ya. Nah, ini kalau mengenai pengajaran, maksudnya kan doktrin. Ya, ya. Kita selalu bedakan, doktrin yang utama, yang primer, atau yang sekunder. Hmm. Kebanyakan gereja-gereja berdebat itu di doktrin sekunder. Misalnya urusan apa? Urusan tata cara liturgi,
sakramen, urusan baptis, urusan musik boleh pakai apa, ya, urusan misalnya cara kasih apa misalnya tuh cara menyembah. Kemudian perdebatan yang berkaitan sama misalnya doktrin sekunder, misalnya urusan kita teh umat pilihan bukan. Kemudian kaitan sama umur bumi. Nah, yang memang di Alkitabnya sendiri seringkali isu-isu itu tuh tidak terlalu detail, tidak terlalu konklusif. Nah, tetapi yang diajarkan Alkitab mengenai ajaran utama, yaitu yang primer, itu sangat jelas. Dan bisa dibilang, hampir semua gereja itu setuju dalam ajaran yang utama. Kalau yang nggak setuju, itu disebutnya bidat, bukan gereja. Sorry ya, itu memang menyimpang. Ajaran utama itu seperti apa? Yesus mengaku dia Tuhan. Ya, Yesus adalah ya sama dengan Bapa, ya bagian dari Trinitas. Kemudian Yesus ya tentu adalah pencipta sendiri. Kemudian Yesus mati di salib. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Yesus satu hari akan datang. Yaitu semua ajaran primer. Oh terus ajaran primer juga ya. Yesus mengajarkan tentang kasih. Ya the greatest commandment. Kemudian the greatest commission. Kita harus mengabarkan Injil. Nah, bagi yang melenceng dari ajaran utama, nah itu bidat disebutnya atau ya ajaran sesat. Kalau urusan sekunder itu disebutnya denominasi, beda. Dan memang pada faktanya hari ini ada puluhan ribu denominasi. Banyak, bukan cuma Kristen, Protestan, dan Katolik, bukan. Banyak sekali. Apakah itu jadi masalah? Saya lihat mah enggak. Karena mereka sepakat kok dari urusan yang utama. Yesus Tuhan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, mereka sepakat. Dan memang di Alkitab itu ditulis sangat jelas loh ya. Sangat jelas ayat-ayatnya. Kalau yang sekunder, memang ayat-ayatnya memang agak agak kurang jelas betul. Saya setuju. Nah itu yang memang jadi seringkali salah tafsir. Yang saya mau ingatkan mah jangan seperti kebanyakan orang Kristen. Yang diributkan yang sekunder, yang primer nggak dilihat. Seringkali gereja kayak gitu. Ribut urusan yang sekunder, itu malu-maluin. Padahal yang primer nggak dilihat. Yang primer ngajarkan apa? Kasih dan kerukunan, jangan jadi batu sandungan. Itu nggak dilihat. Lebih lebih milih berantem dia urusan doktrin sekunder. Ya Hmm. tentu ya doktrin sekunder juga itu masalah akhir zaman kayak gitu ya misalnya Hmm. kayak begitu. Jadi kalau saya sih saya fokus ke yang utama dan di apologetik pun fokus yang utama. Memang Pak, Ya, saya lihat dibanding belief yang lain ya, mungkin kita satu-satunya belief yang open source. Kenapa saya bilang open source? Kita anggap ada lukisan nih, satu original, satu replika. Dan kita lihat misalnya ada satu organisasi yang berotoritas mengatakan ini original. Nah, kita juga nggak tahu itu original apa enggak. Betul nggak? Ini gimana bapaknya ngomong ini original. Tapi di sisi lain, kita ada kekristenan modern seperti sekarang dengan denominasi, dengan researcher, arkeologis, bahkan dari sekuler, sekunder, dan juga dari yang beragama Kristen. Mereka sama-sama meneliti sejarah yang sama. Jadi anggap kayak lukisan yang sama nih, semua orang boleh datang bawa Microsoft untuk meneliti apakah ini original. Sehingga dengan yes, open source ini terbuktilah siapa yang original dan apa itu originalitas yang seperti tadi dari uh, satu orang yang misquoting Jesus, Bart Ehrman itu mengatakan ya, bahwa bukti sejarah yang ada mengatakan ini tidak ada distorsi dari kekristenan yang kita percayai sekarang. Dan ini luar biasa sekali loh. Jadi artinya kita itu adalah satu-satunya iman yang sudah diuji secara open source dan masih terbukti benar apa adanya. Sedangkan apakah dengan challenge yang sama, misalnya kita lempar nih ke, ke iman lain gitu. Toh kita agama hanya ada 5 pilihan di Indonesia ya, karena kalau lebih dari itu saya rasa Tuhan sudah menempatkan otoritas di atas kita untuk memilihkan option dengan yang ada gitu. Nggak mungkin, oh ternyata option kita itu option yang tersembunyi yang nggak ada di option yang publik. Karena mau nggak mau Tuhan kan mau menyelamatkan mayoritas, juga bukan hanya spesifik kecil-kecil. Ya, jadi saya lihat apakah dengan ujian yang sama, misalnya iman-iman yang lain itu akan bertahan, ya kita bisa konklusi mungkin mungkin sulit, mungkin sulit. Dengan adanya open source ini justru itu yang saya lihat karena kalau kita lihat dari sisi programming open source itu kan terus-terus menyempurnakan sampai intinya itu tersaring ya dan itu iman Kristen. betul. Yang pasti sih sampai sejauh ini ya saya lihat ya. Tadi yang saya jelaskan juga dari manuskrip, dari yang
dulu sampai sekarang jadi Alkitab kita sekarang, kita bisa yakin Alkitab kita masih ori. Ya tadi, yang dari penelitian tekstual kritik dan yang skeptis pun bilang begitu. Ya, jadi Nah, sebetulnya dengan yang diajarkan gereja mula-mula, Alkitab kita masih sama kok, cuma beda terjemahan. Pak, ya mengenai ori ini ada yang nanya. Jadi bagaimana kita bisa tahu ini ori kalau orinya aja nggak ada? Nah, ini kan mesti dijelaskan bagaimana versi kopian dari beberapa ori itu secara kontekstual menggambarkan si ori itu seperti apa dan bahkan bisa lebih akurat gimana Pak? Karena mereka nanyanya kenapa kok kalau kalau ini kita klaim ori, orinya nggak ada. Ya, oke. Tadi saya balik ya, yang tadi saya Ya, sempat ya. tampilkan ya, karena ini Ini ada penting yang nih. bertanya ini. Ya, nggak apa-apa kalau belum jelas ya. Ini awal, saya juga Atau memang perlu ngelihat berkali-kali. Ini yang saya tampilkan tadi ya. Jadi, ini di sini yang saya tampilkan ya. Ini saya tidak tahu loh orinya yang mana. Bagi yang tadi bertanya, apakah cukup jelas nggak dari yang kopian-kopian ini? Sekarang orinya yang mana? Pesennya apa dari yang itu? Dari yang tadi. Kalau saya lihat ini sudah cukup jelas yang orinya yang mana. Dengan membandingkan kopian gue tahu. ya, 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 Ya. betul, betul. Ya, nah itu yang tadi saya tampilkan itu, yang di awal Hmm. dibahas 98% itu ketahuan mana. Nah, yang membingungkan, nah yang 2% yang tadi saya tampilkan. Nah, misal ayat-ayat ini. Nah, misalnya tadi tuh di Markus 1 ayat 41. Nah, ini memang bingung karena kopiannya misalnya katakan cuma dua, satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Kan jadi bingung. Ya. Nah, itu di bagian dari 2% dari keseluruhan yang bermasalah. 98% kebanyakan clear, ketahuan orinya. Nah, sekarang yang 2% bingung. Ya, jelas ya. 2% yang membingungkan. Oke? Jadi 2% yang nggak ketahuan nih orinya apa, persisnya. Nah, yang tadi saya tampilkan, kata Bart Ehrman yang skeptis bilang, essential Christian belief itu tidak terpengaruh. Ya karena wajar ya, memang cuma 2%. Dan itu tidak menyerang doktrin utama kekristenan. Doktrin utama yang tadi saya sebutkan ya, Yesus mengaku dia Tuhan. Dia bilang, dia satu-satunya jalan. Dan kalau kita nggak percaya dia, kita ada penghukuman. Jelas loh itu semua. Kemudian, Yesus memprediksi kebangkitan, dan dia memang bangkit. Itu semua ori dan jelas. Yang 2% dia tadi, ya mengenai, ya siapa? Yesus ini lagi marah atau lagi berbelas kasihan? Oke, ya itu yang membingungkan gitu loh. Ya itu contohnya tadi. Dan mungkin Pak bisa ditambah juga ini ya, saya sempat mikir dulu itu bahwa si kopi-kopi ini kan akhirnya menyaring intisari pesan. Dan si pesan ini sebenarnya itu seperti sebuah kunci. Makanya Tuhan bilang kan, eh, kalian membaca kitab perjanjian lama dan itu sedang mengatakan soal aku. Dan kalau kita baca di perjanjian lama itu, kalau nggak salah pernah ada yang itu 300 nubuatan tentang siapa itu Mesias. Dan tentang siapa itu Mesias adanya di Injil. Ya, Injil itu menulis dengan kopi-kopi ini, toh kontekstual meaningnya tadi kita tahu 98% akurat. Tapi kalau kita lihat dari 300 nubuat yang wah 2000 tahun, 3000 tahun ditulis tuh dari zaman Yeremia, zaman nabi-nabi, Yesekiel dan lain-lain, itu probabilitasnya seorang mathematician menghitung 100.000 triliun. Nah, Ya, 100.000 triliun dibanding satu itu kayak apa ya? Kalau satu bumi ini sampai ke awan kita isi sama koin, lalu ada satu koin warna merah, dengan satu kali ambil kita harus ambil warna merah itu sambil ditutup matanya tuh. Nah, jadi ya, sudah pasti apa yang ditulis di Injil tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, tentang pengorbanannya di kayu salib sampai matinya di mana dan disalib di mana pun itu di perjanjian lama dinubuatkan. Nah, jadi kalau udah ada dua kunci itu, rasanya ini bukan lagi sebuah apakah ini original apa enggak, tapi kita justru harus sujud nyembah ke tanah ini yang nulisnya luar biasa, ini Allah pencipta langit dan bumi yang sudah mendahului waktu dan bumi dijadikan bisa nulis semua ini dengan keakurasian yang luar biasa. iya, Jadi mau apapun yang diberikan di depan kita ya udah percaya aja gitu. betul. Ya memang karena ya memang kalau udah dikaitkan dengan nubuat sih memang kemungkinan itu hanya sebuah kebetulan memang sangat kecil. Ya Ya, tadi benar ya yang Pak Ian bilang, yang di sesi sebelumnya kan saya sempat bahas juga ya itu. Dari ahli matematika juga bilang itu probability-nya itu sangat kecil kalau itu hanya sebuah kebetulan. Bukan kita nggak bisa percaya, bisa. Tapi ya berarti kita percaya yang kemungkinannya lebih kecil.
daripada memang ada yang mengatur nubuatnya. Ya Pak, ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana transisi dari awal-awal sejarah kekristenan itu dengan arkeologi kekristenan yang mungkin ajaran Katolik ya. Jadi kalau kita notice sekarang pun kan suka ada tur Israel tuh. Kalau baca-baca aja kan, karena kalau senang Ya, senang baca kita bisa bisa kritis nih. Loh, kenapa kok tur Israelnya orang Kristen sama tur Israelnya orang Katolik beda? Karena orang ya, Katolik itu ada eh, visit-visit relik-relik dan sejarah-sejarah banyak di Eropa. Sedangkan ya, kalau kita itu fokusnya di Yerusalem. Nah, bisa lihat sejarahnya gimana Pak. Kan mulai nisahnya itu tahun 451 kalau nggak salah, dari Ortodoks Katolik, lalu Katolik Protestan gimana, mungkin ini kita perlu sedikit share. iya. Pertama, ya memang dari denominasi bukan hanya Katolik itu mau punya versi beda-beda. Tetapi itu masuk yang ranah yang sekunder yang tadi saya bilang, kebanyakan ya. Nah, jadi terus terang, kalau saya sih tidak mau fokuskan ke arah sana. Dan kita juga jangan jadi kedistraksi dengan perdebatan yang ke arah sekunder. Kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya yang secara utama. Apa? Greatest Commission. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dulu kita nurut. Kedua, kasihilah Tuhan dengan segala yang kita punya. Dan kasihlah sesama manusia seperti kita sendiri. Kita fokus ke situ yang utama. Jangan kita masuk ke perdebatan yang enggak-enggak. Menurut saya itu buang waktu. Pertama, kenapa buang waktu? Para ahlinya aja yang udah levelnya PhD itu masih berdebat urusan itu. Kalau kita bahkan kita nggak punya PhD di bagian itu, mau berdebat urusan itu juga percuma. Ya contohnya ya yang lain ya, yang sering dibahas dan jadi keributan ya di gereja ya. Misalnya apa? Kapan Tuhan Yesus akan datang? Lah, udah dibilang kok di Alkitab. Nggak ada yang tahu. Gitu loh. Bingung ya orang tuh. Saya sering kali juga bingung. Kenapa kita nggak bereskan yang prioritas dan kita tutup mata untuk urusan yang sekunder daripada jadi ribut juga. Jadi kalau saya sih, prinsip saya dalam penginjilan dari pelayanan saya mau waktu saya terbatas, itu satu ya pertama. Energi saya juga terbatas. Pikiran saya juga terbatas. Saya mau pakai semua yang terbatasnya saya ini untuk kemuliaan Tuhan sebesar-besarnya. Yaitu apa? Nurut kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Yaitu apa? Greatest Commission, Greatest Commandment dulu. Bukan saya nggak mau tahu loh ya untuk urusannya sekunder tadi. Kenapa? Kalau Katolik ngusir setan harus pakai rosario, kalau Protestan enggak. Aduh, bukan apa ya saya ya gitu loh. Mending saya pakai waktunya untuk ya bahwa dia percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus, setan juga kabur. Udah gitu aja gampangnya mah. Dan itu sorry ya, bukan yang ngomong bukan saya. Itu para eksorsis yang ngomong. Yaitu apa? Percuma ditengking, diusir setannya, tapi dia nggak mau percaya Yesus. Hmm. Percuma. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita fokuskan dahulu, kita kabarkan Injil ke dia. Buat dia sedekat mungkin dengan Kristus. Sisanya serahkan kepada kuasa Roh Kudus. Fokus ke situ. Ke sebanyak mungkin orang. Waktu kita pakai untuk itu. Ya, daripada kita masuk ke perdebatan yang sekunder. Terlalu banyak. Dan menurut saya itu nggak akan ada habisnya. Ya, dan tentu ya, Hmm. Tuhan tidak tuliskan secara jelas di Alkitab pun, ya ada tujuannya. Tuhan nggak mau kita terlalu fokus ke sana. Tuh, Pak, setuju. Daripada debat, mendingan jualan. Bisa memberkati orang. Ya, tapi gini Pak, debat yang sekunder loh ya Pak ya. Kalau yang primer nggak bisa. Kalau misalnya dia debatkan Yesus bukan Tuhan. Oh ya saya perdebatkan. Kenapa lu bilang begitu? Ya, dia yang ngaku Tuhan kok, bukan saya yang ngomong Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang ngaku dia Tuhan. Tapi Ya, iya, jadi ini ya, unik sih Pak. Jadi gini, karena saya ikut Bible Study udah 6 tahun. Kemarin kebetulan salah satu langganan saya itu dari Katolik yang kecewa sama Tuhan jadi Buddha. Aduh, itu rasanya hati itu pengen injilin lagi, dia debat gini, aduh pengen balas, tapi saya iya iya aja daripada hilang order. Nah itu saya nggak tahu posisi saya bener apa enggak. Tapi konteksnya saya itu ya lagi di ranah profesional ya, jadi saya juga mikirin ini pantas nggak gitu kan. Tapi saya injilin sih akhirnya dan debat. hmm, iya, betul. Ya yang penting mah bukan dibawa ke agama mana, tapi dibawa balik ke Injil Kristus. Ya ya, Ya, itu yang paling penting. oke. Mungkin ini pertanyaan kiri ya, hanya denominasi eksklusif.
Tulisannya dibaca di mana? Oh, ini mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada pandangan mengenai kitab Peshitta yang menggunakan bahasa Aramaik? Ya, oke. Kenapa maksudnya dengan kitab itu? Ya, pertanyaannya apakah mungkin boleh baca atau opini Bapak tentang kitab itu? Ya, baca mah boleh, boleh lagi ya. Oh, Tapi kalau saya prinsipnya, waktu kita terbatas. Baca dulu Alkitab. Udah hmm. beres belum? Itu dulu. Kalau baca Alkitab aja belum beres, sorry ya. Kenapa baca kitab lain dulu? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Itu dulu. Bukan nggak boleh baca loh ya, saya bilang. Tapi kita harus tahu prioritasnya kita apa. Saya sehari-hari itu saya pengusaha. Dan saya selalu pegang prinsip yang mutlak ya, namanya opportunity cost. Itu di hukum ekonomi itu berlaku di mana-mana. Resources kita, waktu, energi terbatas. Umur kita juga nggak panjang. Pakai waktu kita sebijak mungkin. Bukan nggak boleh baca ya. Bukan nggak boleh baca komik, bukan nggak boleh baca majalah. Bukan loh. Tapi yang utama yang harus kita baca adalah ya firman Tuhan itu dulu. Baru kita udah bosen nih baca Alkitab, oke kita yang lain ya gitu. Prioritasnya jelas. Boleh silahkan baca. Book of Enoch silahkan. Al-Quran baca. Untuk kita juga belajar. Boleh. Tetapi prioritasnya kita apa? Ya itu harus jelas. Kalau ya tentu ya prioritas orang juga biasanya ada bedanya sedikit. Kalau kita memang mau jadi pengajar teologi, kita perlu tahu nih ya. Misalnya kita ngajar teologi yang kaitannya dengan kitab Deuterokanonika, ya harus dibaca. Tentu dong itu mah. Jadi prioritasnya kita apa? Tapi yang pasti, kalau untuk menginjili orang saja, kita nggak perlu tahu terlalu banyak. Tapi yang saya ini ya, kalau kita menginjili nih ya, kita perlu baca kitab suci agama lain. Itu penting. Karena kita tidak bisa bilang Alkitab itu paling benar sebelum kita baca yang lain. Ya, karena ya logika ya itu mah ya. Saya bilang, nasi goreng paling enak. Begitu ditanya orang, kamu udah pernah nyobain makan steak? Oh, belum pernah. Pernah makan itu bakminya Vietnam? Pho? Oh, belum pernah. Lah, kok kenapa lu tahu nasi goreng paling enak? Ya, pokoknya nasi goreng paling enak. Oh, itu nggak logis. Itu fanatisme namanya. Nggak boleh. Kita bilang kekristenan itu paling benar. Ya, minimal kita pernah belajar tentang agama lain. Jadi kita dapat satu konklusi. Kristen masih paling rasional dan bisa dipercaya. Ya minimal itu yang saya lakukan ya. Balik lagi ya, bukan nggak boleh baca ya. Tapi prioritasnya gitu.